Selamat datang di YouTube channel Tusda Cuy. Kali ini saya akan mereview mobil Peugeot 206 Sporty tahun 2003 yang baru saja saya dapat dari Kot Embang hasil hunting beberapa waktu yang lalu. Sesuai ekspektasi, saya mendapat mobil ini dengan harga murah tapi tidak murahan. Tentunya berkesan mewah dan sehat. Di Indonesia, 206 didatangkan langsung dari Perancis pada medio tahun 2000 hingga 2003. Hatchback CBU ini kau punya dua varian, standar dan sporty, seperti yang saya punya ini. Kelebihan fitur yang ada pada tipe sporty yaitu power window di pintu penumpang belakang, sensor parkir, dan jok berlapis kulit. Sedangkan tipe standar minus dari kelengkapan tersebut. Pertengahan tahun 2003 hingga 2006, 206 mulai dirakit di tanah air dalam bentuk CKD untuk varian standar. Perbedaan dengan produksi sebelumnya yaitu pada tampilan eksterior yang sudah mengaplikasi lampu utama model kristal. Selain itu, suspensi menjadi lebih lembut dari pendahulunya, khusus versi terakhir setelah tahun 2005 ditambahkan fitur airbag di kemudi, sistem pengereman ABS, dan transmisi matic model Triptonic. Sektor dapu pacu mengandalkan mesin bensin 4 silinder segaris di semua tipe. Mesin kode TU3JP berkapasitas 1360 cc. Ini kemudian tenaga 75 dk pada 5500 rpm. Pilihan transmisinya yaitu manual dan matic. Untuk konsumsi BBM 206 bertransmisi matic ini cukup irit, berkisar 12:1 untuk perjalanan jauh atau keluar kota, sekitar 10:1 untuk di dalam kota. Oke, sekarang kita coba lihat untuk detail bagian eksterior dan interiornya. Secara keseluruhan, Peugeot 206 mengalami minor facelift sebanyak 2 kali. Terakhir, varian finalnya setelah tahun 2005 turut ditambahkan fitur airbag pada roda kemudi, pengereman ABS, dan transmisi matic menjadi Triptonic yang dapat dioperasikan secara manual. Sayangnya, memasuki medio 2004 hingga 2006 penjualan Peugeot 206 kembali meredup seiring gencaran baru dari seluruh produsen yang kembali mempopulerkan segmen hatchback di Indonesia. Beberapa kompetitor beratnya berasal dari deretan Eropa seperti BMW, Series, Renault, Clio, dan VW Golf. Sedangkan dari pabrikan lain yang diantaranya diisi oleh Hyundai, Honda Jazz, kemudian ada Kia Picanto, Toyota Yaris, dan Suzuki Swift. Baiklah, kita lihat dulu dari bagian depan eksterior. Berbekal desain eksterior yang minimalis dari guratan garis tajam membuat tampilan Peugeot 206 ini masih bertahan di antara kompetitornya. Meski tergolong sebagai mobil tua, namun desainnya dapat dibandingkan dengan mobil baru kelas LCGC produksi di atas tahun 2012. Khususnya untuk bagian depan, Peugeot sangat jarang membekali accent chrome di setiap produknya. Awalnya, Peugeot menggunakan lampu kaca depan model buram untuk varian pra-facelift. Agar tampilannya tidak membosankan, lantas lampu model kristal dipasang pada setiap varian facelift. Beralih ke bagian samping, ukurannya yang sangat mungil terlihat di sini. Peugeot 206 memiliki 4 pintu, dimensi panjangnya 3,8 meter, kemudian lebarnya 1,6 meter, tingginya 1,4 meter, serta dibekali sumbu roda atau wheelbase panjang 2,4 meter. Untuk rodanya, ini menggunakan pelek 14 standarnya. Kemudian kebetulan saya menggunakan ban Campiro Echo dengan ukuran 185/65. Sedangkan untuk bagian belakang, ciri khas Peugeot 206 masih dipertahankan di mana tidak ada accent chrome. Hebatnya, sebuah wiper kaca belakang selalu dihadirkan oleh Peugeot 206 di seluruh varian karena wiper ini tergolong sebagai fitur yang wajib pada sebuah hatchback guna untuk membantu pandangan pengemudi ke belakang melalui spion. Nah, sekarang kita lihat bagasi dari mobil hatchback Peugeot 206 ini. Lumayan cukup besar. Di sini kita bisa menaruh barang-barang keperluan sehari-hari. Ya khususnya untuk bepergian bisa 2-3 koper ukuran standar. Kemudian di dalam bagasi ini juga sudah dilengkapi dengan lampu untuk penerangan ketika malam hari. Dia otomatis ketika malam dia akan menyala. Ini kalau dengan mobil sekarang hampir mirip dengan Innova ataupun kelasnya, dimana dia tidak di dalam bagasi, tetapi dia
digantung di bawah kabin. Kita cukup membuka baut penguncinya, kemudian ban diturunkan ke bawah. Ada satu yang unik di Peugeot 206, di mana tutup tangki ini masih sangat manual. Tidak menggunakan tuas di dalam selayaknya mobil terkini. Dia masih menggunakan kunci. Jadi ya mungkin ini untuk safety atau keamanan perancang Peugeot 206. Kita membukanya harus menggunakan kunci. Dan itu langsung. Safety. Jika dibandingkan dengan beberapa model Peugeot lain di tahun yang sama, interior Peugeot 206 ini tergolong minimalis dan sederhana. Desain interiornya mulai dari area dashboard hingga panel instrumen masih enak dipandang hingga sekarang karena memiliki bentuk membulat dan minim garis-garis. Kita lihat aja. Seakan tidak termakan oleh zaman, meski begitu masih cukup disayangkan. Seluruh material yang digunakan berupa plastik keras. Seiring berjalannya waktu, material plastik keras juga mengelupas karena diwakil iklim di Indonesia yang sangat panas. Tapi ya bersyukur, saya mendapat kondisi yang sangat bagus. Tidak ada sama sekali yang luntur ataupun pecah di dashboard yang saya dapat ini. Kemudian untuk fitur-fiturnya masih kurang lengkap seukuran mobil Eropa karena fitur standar yang dibawanya antara lain hanya AC dengan pengatur arah, kemudian power steering, tilt steering, power windows penumpang. Kalau yang ini ya masih manual sih mirrornya. Di balik interiornya yang sederhana, terdapat ciri khas pada Peugeot 206. Keunikannya terletak pada tombol akses power window dan electric mirror yang berada di konsol bagian tuas rem. Sedangkan untuk power window penumpang baris kedua di belakang konsol tengah, dalam artian antara tombol depan dan belakang terpisah, sedikit menyulitkan bagi kita yang belum terbiasa. Secara keseluruhan, kabin Peugeot 206 bisa dikatakan sempit. Keterbatasan ruang kaki dan kepala untuk area memang lebih cukup. Ya lihat saja, sekarang saya dengan tinggi 69 cm sudah hampir kepentok. Namun yang saya senang dari Peugeot 206, visibilitas kita yang untuk keluar itu sangat luas. Kita bisa lihat bagian depan, bagian samping itu cukup luas karena emang posisinya yang lebar. Ya, untuk fitur-fiturnya tadi kita ada 4 konsol AC di sini. Kemudian head unit single din. Ini kebetulan saya mendapatkan head unit yang masih original Peugeot 206. Kemudian di sini juga masih pakai tombol seperti tombol kompor gas untuk tombol pengaturan arah, kemudian model kipas, kemudian untuk sirkulasi udara. Nah, untuk di Matic-nya sendiri terdapat 2 mode di tipe Peugeot 206 Sporty. Itu ada mode untuk sport, kemudian ada mode snow. Ya, tapi karena kita di Indonesia tidak ada snow ataupun salju, ya mungkin tidak berguna lah sama sekali. Kemudian untuk material dari setir sendiri berupa karet yang ya inilah sudah termakan oleh usia, sehingga saya pilih untuk menyarungkannya dengan kulit agar tidak terlihat kusam. Di bagian speedometer, semua fitur-fiturnya cukup sederhana. Ini hanya menunjukkan kecepatan, kemudian odometer, kemudian RPM, ukuran BBM, dan posisi transmisi yang kita gunakan, termasuk salah satu mode yang kita gunakan, sport atau snow. Ya, di bagian atas terdapat 2 sun visor seperti mobil pada umumnya. Di sini juga ada cermin untuk melihat ke belakang ataupun kita berkaca sesekali. Kemudian tapi sayangnya tidak ada lampu seperti mobil-mobil yang sebenarnya sudah canggih pada zamannya. Sebelah sini juga ada cermin. Kemudian untuk lampu kabinnya cuma ada 1 di depan ini, sementara di tengah tidak ada.
Ya, meskipun ruang kabin di mobil ini cukup sempit, tapi banyak juga storage atau tempat-tempat penyimpanan. Ya, mungkin dari storage utama pada mobil umumnya cukup besar. Di sini ada cup holder, di sini ada tempat untuk yang lumayan besar. Kemudian di dashboardnya juga ada lekukan yang bisa kita taruh untuk segala macam perabotan kecil. Kemudian untuk di door trimnya juga ada cup holder. Kemudian ada satu untuk tempat uang parkir. Kemudian ini di dekat tuas metiknya juga ada tempat penyimpanan uang receh. Dan ya itu namanya mobilnya kecil. Untuk yang di tengah, konsol tengahnya hanya ada 2 lubang kecil ya, untuk mungkin ini salah satunya untuk cup holder 1 buah. Kemudian ya batas itu sih. Ya, untuk di kabin bagian depan ini seperti saya itu sudah cukup nyaman sebenarnya. Tapi ya kita coba untuk duduk di bagian belakang. Nah, sekarang saya sedang berada di kabin belakang. Ya, untuk lagi-lagi untuk ukuran tubuh seperti saya dengan tinggi 169 cm sebenarnya cukup nyaman. Bagian atasnya juga nggak kepentok. Untuk bagian sandaran juga cukup pas. Tapi ya balik lagi, kalau emang kita bandingkan dengan sekelas MPV ya emang kurang luas sih. Ya, di bagian door trimnya sendiri cuma terdapat kunci, tuas pembuka, kemudian sandaran tangan untuk pengait, kemudian ada tombol power window, ada sedikit storage yang ya sempit, ini cuman hanya untuk dokumen-dokumen kecil saja. Ya, untuk kursinya sendiri, mobil ini berpadu dengan warna interiornya. Di door trim itu ada merah dan hitam, kemudian joknya juga merah dan hitam, dan ini kulitnya sangat tebal, beda dengan mobil-mobil LCGC sekarang. Kualitasnya cukup baik, dan saya dapat ini yang untuk hanya mungkin di bagian jok pengemudi yang sudah diganti kulitnya ya, karena sudah dimakan waktu. Kemudian kalau untuk yang lainnya ini masih cukup kencang, tidak ada keriput-keriput. Nah, yang paling menarik di mobil Peugeot 206 itu bagian safety beltnya, ini masih bisa kita atur seperti mobil-mobil yang sudah canggih pada zamannya sekarang. Bisa naik, bisa turun. Ya, meskipun kecil untuk tipe hatchback yang pada zamannya waktu itu, ya ini ya pembatas atau penutup dengan bagasi belakang. Jadi kita bisa manfaatkan ini untuk ruang naruh benda yang kita bawa. Jadi ya hampir mirip dengan mobil-mobil sedan. Ya, itu cukup menguntungkan, salah satu kelebihannya dari hatchback Peugeot 206. Ya, setelah kita membahas eksterior, interior mobil ini, ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, mungkin sekarang saya akan memperlihatkan bagian mesinnya mobil Peugeot 206 dengan kekuatan 4 silinder 1360 cc. Ya, untuk membuka kap mesin ini sendiri bukan ya mobil Eropa, posisi tuas untuk membukanya pun ada di sebelah kiri kabin. Ya, saya bersyukur dapat mobil ini kondisinya masih sangat ya lumayan sehat, meskipun ada beberapa PR yang harus saya kerjakan kemarin ketika ngambil mobil ini pertama kali. Dengan kapasitas mesin 1360 cc dan punya tenaga 25 dk pada 5500 rpm, mobil ini cukup akselerasinya cukup baik, sekelas city car. Ini ya mungkin bisa kita namakan sport city car. Ya, untuk
Dari kita lihat secara keseluruhan, mesin ini cukup padat. Di kabin mesin ini semuanya terlihat terisi, kekosongan hanya sedikit saja di beberapa bagian. Yang jelas kalau yang untuk mobil Peugeot 206 dia sangat safety sepertinya. Untuk kelas akinya saja pakai cover, jadi tidak tampak, tidak beradu dengan kap mesin. Kap mesin ini pun kalau kita menutupnya tidak perlu yang terlalu keras, tekan sedikit saja. Nah, itu dia beberapa kekurangan dan kelebihan untuk Peugeot 206 tipe Sport tahun 2003 Matic. Pasaran Peugeot 206 mulai dari tahun 2000 sampai 2003 itu berkisar dari angka 45 sampai 60 juta. Itu tergantung kondisi. Bagaimana kalau misalkan kita mendapat harga yang banyak sih sebenarnya, yang harga lebih murah dari itu. Bisa harga 30-35 juta, tapi banyak jajannya. Itu saja dari saya, Tusdacoy. Thank you.